Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Om Swastiastu. Salam kebajikan bagi kita semua. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Siti Shalmera dengan nomor induk mahasiswa A24120015. Saya merupakan mahasiswi dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, program studi Pendidikan Fisika, Universitas Tadulako. Maksud dan tujuan dari video ini merupakan tugas saya dalam mata kuliah Profesi Kependidikan yang diberikan oleh Ibunda Gustina MPD. Baik, langsung saja. Video ini akan menjelaskan tentang sejarah profesi guru. Misionari asal Portugis bernama Franciscus Xaverius adalah pelopor berdirinya sekolah di Indonesia. Pelajaran pertama yang untuk para murid antara lain membaca, menulis, berhitung, dan ajaran agama Katolik. Sekolah sekaligus seminari ini pertama hadir di wilayah Ternate, Ambon, dan Solor. Setelah Portugis hengkang dari bumi pertiwi, Belanda juga mendirikan sekolah di berbagai wilayah. Hal ini Belanda lakukan untuk membendung perkembangan agama Katolik dan menggantinya dengan ajaran Protestan. Pemerintahan Belanda mengimpor guru-guru dari negeri Tulip untuk mengajar di Hindia Belanda. Nasution pada tahun 1995 menjelaskan fokus utama pendidikan di sekolah pada masa itu adalah memupuk rasa takut terhadap Tuhan, tata cara ibadah di gereja, kewajiban mematuhi kedua orang tua, penguasa, dan guru. Mulai tahun 1848, pemerintah kolonial Belanda berkomitmen serius untuk peningkatan pendidikan bagi pribumi dengan menggelontorkan dana sebesar 25.000 gulden. Akhirnya guru pun mulai mendapatkan tanda jasa berupa gaji bulanan. Seiring meningkatnya kebutuhan akan guru berkualitas, Belanda kemudian mendirikan sekolah keguruan yang disebut dengan Quick School pertama di Solo pada tahun 1852. Sebelumnya profesi ini tidak menyaratkan kualifikasi apapun. Makanya kegiatan belajar mengajar seringkali tidak ideal karena guru tidak cakap, murid terlalu banyak, sarana prasarana buruk, dan berbagai kendala lainnya. Bulanan guru. Sayangnya pada masa itu hanya segelintir orang yang tertarik untuk masuk sekolah guru. Pada periode 1887 hingga 1892, sekolah itu hanya mencetak 200 lulusan saja. Rendahnya daya tarik profesi guru membuat pemerintah Belanda terus memutar otak, maka dalam mendongkrak popularitas profesi guru, pemerintah kolonial menyelenggarakan ujian guru mulai tahun 1892. Program ini memungkinkan siapa saja yang lulus ujian dapat menjadi guru tanpa harus mengenyam bangku Quick School. Maka sejak saat itu terdapat 5 golongan guru. Yang pertama, guru berwewenang penuh atau guru lulusan sekolah guru. Yang kedua, guru yang bukan lulusan sekolah guru tetapi lulus ujian profesi guru. Yang ketiga, guru bantu, mereka yang lulus ujian sebagai guru bantu. Yang keempat, guru magang, calon guru yang mempelajari tata cara mengajar. Yang kelima, guru darurat, yaitu guru yang diangkat karena keadaan mendesak dan berasal dari warga yang pernah mengecap pendidikan. Lanjut, insentifikasi yang diterima guru pada masa itu. Pamor profesi guru meningkat drastis setelah pemerintah Belanda menaikkan gaji guru berwenang yang bermula dari 25.000 gulden menjadi 30 hingga 50 gulden menjadi 75 hingga 150 gulden. Selain itu, pemerintah juga menetapkan pangkat menteri guru yang mendapatkan hak istimewa untuk tampil di depan umum sambil dipayungi, diberi tombak, tikar, seperangkat buah pinah, dan uang untuk biaya 4 orang pengiring. Fasilitas istimewa itu sebagai tanda penghormatan bagi guru. Pemberian gelar menteri guru. Berikut atribut kepriaian dengan maksud untuk mengikat loyalitas para guru terhadap pemerintah. Dengan begitu para murid juga akan otomatis takut kepada penguasa Belanda. Pengisiman profesi guru ini menyebabkan strata sosial mereka di dalam masyarakat Hindia Belanda mengalami kenaikan. Salam takzim dari kaum ningrat pun mereka dapatkan. Kemudian pada tahun 1871 kurikulum Quick School bertambah dengan pelajaran lainnya yaitu bahasa daerah, geometri elementer, geografi, sejarah, ilmu alam, menggambar, pedagogik, dan bernyanyi. Para siswa juga menikmati fasilitas eksklusif seperti asrama serta uang saku bulanan untuk membeli makanan dan pakaian. Program ini menjadi
eskalator terbaik bagi masyarakat kalangan bawah untuk naik derajat. Maka di era kolonial, guru tidak hanya berperan sebagai pendidik di dalam kelas, namun juga penyebar ajaran agama dan agen propaganda untuk meningkatkan loyalitas kaum pribumi terhadap pemerintah Belanda. Adapun kode etik untuk profesi keguruan itu sendiri, pada tahun 1973, Persatuan Guru Republik Indonesia atau yang disingkat PGRI menyelenggarakan Kongres PGRI ke-13 di Jakarta dan berhasil menelurkan kode etik guru, yang dimana isinya adalah sebagai berikut. Guru berbakti membimbing anak didik seutuhnya untuk membentuk manusia pembangun yang berpancasila. Guru yang memiliki kejujuran. Adapun organisasi profesi keguruan, sejak era kolonial, para guru memiliki semangat yang tinggi untuk berserikat dan memperjuangkan pendidikan di Indonesia. Hal ini terbukti dengan terbentuknya Persatuan Guru Hindia Belanda atau PGHB pada tahun 1912. Anggota organisasi tersebut adalah guru bantu, guru desa, kepala sekolah, dan pemilik sekolah yang berasal dari berbagai daerah dengan latar belakang yang berbeda-beda. Akibat kesenjangan sosial antara satu guru dengan guru yang lain, maka mulailah tumbuh banyak organisasi lain di luar dari PGHB, seperti Persatuan Guru Bantu atau PGB, Perserikatan Guru Desa atau PGD, Christliche Onderwijs Vereniging atau COV, dan lainnya. Seiring bergulirnya roda revolusi, para guru pribumi terdorong untuk memperjuangkan persamaan hak dan strata sosial dengan guru Belanda. Setelah perjuangan panjang, kepala HIS yang semula selalu dijabat oleh orang Belanda, satu persatu digenggam oleh warga pribumi itu sendiri. Fokus perjuangan guru pun berubah dari sekedar memperjuangkan nasib sendiri menjadi memperjuangkan kemerdekaan bangsa. Hal ini disimbolkan secara jelas dengan perubahan nama organisasi Persatuan Guru Hindia Belanda PGHB menjadi Persatuan Guru Indonesia menjadi PGI. Tindakan berani ini tentu saja tidak disukai oleh pemerintah kolonial. Peralihan kekuasaan dari Belanda ke Jepang menghantam keras pendidikan di Hindia Belanda. Selama menduduki Indonesia, pemerintah Nippon menutup sekolah-sekolah dan melarang segala aktivitas bagi PGI. Hingga titik terang mulai terlihat pada kala proklamasi telah terproklamirkan pada 1945, akhirnya PGRI bangkit kembali dan segera menyelenggarakan Kongres Guru Indonesia pertamanya pada 24 hingga 25 November 1945 di Surakarta. Pada hajatan besar inilah Persatuan Guru Republik Indonesia terdeklarasikan. Di tengah gonjang-ganjing perpolitikan Indonesia pasca proklamasi, para guru berikrar untuk mengisi kemerdekaan dengan tujuan mempertahankan dan menyempurnakan Republik Indonesia, meningkatkan pendidikan dan pengajaran Indonesia sesuai dengan dasar-dasar kerakyatan, membela hak dan nasib buruh, khususnya guru. Kini PGRI telah terkenal di dunia internasional dengan menjadi anggota Education International dan Kini PGRI telah terkenal di dunia internasional dengan menjadi anggota Education International dan berafiliasi dengan ASEAN Council of Teachers atau ACT. Organisasi ini juga dilengkapi dengan lembaga konsultasi dan bantuan hukum bagi para anggotanya, lembaga kajian dan kebijakan pendidikan, dan perangkat lainnya untuk menunjang profesi guru. Organisasi ini juga aktif memberikan bantuan kepada guru di daerah 3T, memberikan pendidikan berbagai isu bagi masyarakat, menyelenggarakan event dan mengasuh bakat dan kompetisi siswa, serta program-program lainnya yang bermanfaat bagi masyarakat. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena saya hanyalah seorang pelajar yang masih belajar. Syukran wal qalami wa ma yasturun. Nun, demi pena dan apa yang dituliskannya.